Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Abadi, NIM 21050097474. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan tema implementasi statistika dalam dunia kesehatan. Jurnal tersebut berjudul Hubungan Perilaku Merokok dan Pola Makan dengan Kejadian Penyakit Jantung Koroner, yang ditulis oleh Sri Wahyuni dan Henny Halawa. Pendahuluan. Penyakit jantung koroner merupakan kondisi pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Jika lemak semakin menumpuk, maka akan mempersempit arteri dan akibatnya aliran darah ke jantung menjadi berkurang. Penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung berkurang darah karena adanya penyempitan pembuluh darah koroner. Data WHO tahun 2015 menunjukkan bahwa 70% kematian di dunia disebabkan oleh penyakit tidak menular, 39,5 juta dari 56,4 juta kematian. Hasil riset sudah menyebutkan bahwa perilaku merokok pada remaja meningkat, yakni dari prevalensi 7,2% menjadi 8,8%, dan kini 9,81%. Berdasarkan data statistik dunia, ada 9,4 juta kematian setiap tahun yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler, sementara 45% kematian tersebut disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan angka tersebut akan meningkat hingga 23,3 juta pada 2030 mendatang. Menurut data riset kesehatan dasar tahun 2007, prevalensi penyakit jantung di Provinsi Lampung sebesar 2,6%. Beberapa faktor resiko penyakit antara lain kurang konsumsi sayur buah, pola konsumsi makanan berisiko seperti makanan manis, asin, berlemak, dan berkafein. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Siragat dan kawan-kawan pada 2015 mengenai analisis faktor resiko penyakit jantung koroner penderita rawat jalan rumah sakit Dr. Pringgadi Medan, didapatkan kesimpulan penderita penyakit jantung koroner mempunyai kebiasaan merokok sebesar 42,9% dengan riwayat keluarga seperti kebiasaan merokok dan menderita hipertensi mempunyai pengaruh terhadap penyakit jantung koroner. Dari hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan merokok dengan penyakit jantung koroner pada usia dewasa 40-60 tahun. Hal tersebut dibuktikan dalam analisis bivariat diperoleh nilai p-value sama dengan 0,027 kurang dari 0,05, dan hasil analisis juga diperoleh odds ratio 3,532, 95% CI sama dengan 1,256 sampai 9,936. Hasil penelitian ini disesuaikan dengan teori Berkel dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa merokok merupakan faktor risiko yang sangat kuat untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada pasien PJK, pada perempuan usia produktif sebagian besar kurang mengonsumsi sayur dan buah, sedangkan pasien non-PJK sebagian besar mengonsumsi sayur dan buah. Hasil uji statistik memberikan informasi bahwa kurang mengkonsumsi sayur dan buah berhubungan dengan kejadian PJK pada perempuan usia produktif di RSUD Dr. M. Suwandi, Surabaya. Hasil ini dibuktikan dari hasil uji statistik dengan p-value sebesar 0,00. Metode penelitian. Penulisan artikel ini menggunakan metode systematic review. Sumber dari penelitian ini berasal dari literatur yang diperoleh dari internet berupa hasil dari publikasi pada jurnal di Indonesia yang mengenai jantung koroner. Jurnal diambil tahun 2015 sampai 2020. Sampel penelitian ini adalah diambil dari jurnal literatur review yang diambil dari tahun 2015 sampai 2020. Tabel hasil penelitian yang berhubungan dengan perilaku merokok dan pola makan. Yang pertama, karyatin. Judulnya faktor-faktor dengan penyebab penyakit jantung koroner. Tahun 2019, pengambilan data Oktober sampai Desember 2012. Hasilnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa hasil uji statistik yang didapatkan nilai p-value 0,045, maka dapat disebutkan bahwa ada hubungan antara merokok dengan kejadian PJK di ruang rawat inap rumah sakit Sumber Waras. Nilai OR yang diperoleh sebesar 5, yang berarti bahwa merokok memiliki resiko 5 kali lebih besar untuk terjadi penyakit jantung koroner bila dibandingkan dengan tidak merokok. Yang kedua, Amelia Fadlika Mahlul.
faktor risiko yang berhubungan dengan penyakit jantung koroner pada usia dewasa madya 41-60 tahun. Studi kasus RSUM daerah Kota Semarang yang ditulis pada tahun 2015 dan pengambilan sampel pada bulan Maret sampai Mei 2011. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hubungan merokok dengan kejadian penyakit jantung koroner bahwa pada usia dewasa madya 41-60 tahun, studi kasus di RSUD Kota Semarang disimpulkan bahwa faktor-faktor yang terbukti berhubungan setelah analisis bivariat adalah kebiasaan merokok. Ahmad Taufik Rahim, Rina M, Putri Reguste Malara yang berjudul Hubungan Kebiasaan Merokok dengan Kejadian Penyakit Jantung Koroner di instalasi CVBC RSUP Prof. Dr. R.D. Kando Manado yang ditulis pada tahun 2016 dan pengambilan sampel pada bulan Februari sampai Maret 2016. Hasilnya berdasarkan hasil penelitian yang berhubungan dengan kejadian penyakit jantung koroner dengan rokok, uji statistik menggunakan person T-square diperoleh nilai p-value 0,0000, nilai p ini lebih kecil daripada nilai delta sama dengan 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara hubungan jumlah rokok dengan kejadian penyakit jantung koroner di instalasi CVBC RSUP Prof. Dr. R.D. Kando Manado dengan tata programa merokok dan jumlah rokok yang masuk dalam kebiasaan merokok dapat disimpulkan O ditolak dan H diterima. Kemudian penulisnya Iga Aprilsia, Bella, Ari Krisnani, dan Miratul Haya yang berjudul Pola Konsumsi Lemak dan RLPP berhubungan dengan kejadian penyakit jantung koroner yang diterbitkan pada tahun 2019 dan pengambilan sampel pada 8 Mei sampai 8 Juni 2017 yang memberikan hasil berdasarkan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyakit jantung koroner dengan mengonsumsi lemak jenuh bahwa pada kelompok kasus hampir seluruh 94,6% sering mengkonsumsi lemak jenuh. Demikian pada kelompok kontrol sebagian besar 75,7% sering mengkonsumsi lemak jenuh. Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh bahwa nilai P sama dengan 0,022. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara pola konsumsi lemak dengan kejadian BCK di Walirawat Jalan RSUD M Yunus Kota Bengkulu tahun 2017 berdasarkan nilai OR 5,62. Artinya seseorang yang sering mengonsumsi lemak jenuh berisiko 5,62 kali terserang penyakit jantung koroner daripada pasien yang jarang mengonsumsi lemak jenuh. Hubungan merokok dengan penyakit jantung koroner. Berdasarkan hasil penelitian Susi Irawati, Revi Permatasari, Diana Ariwati didapatkan bahwa penyakit jantung koroner lebih tinggi pada responden yang merokok 78% dibandingkan dengan yang tidak merokok 30,8%, sedangkan yang tidak mengalami jantung koroner lebih tinggi pada responden yang tidak merokok 69,2% dibandingkan dengan yang merokok 21,1%. Hasil uji statistik T-square didapatkan nilai p-value 0,000 atau P kurang dari 0,05, artinya terdapat hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian penyakit jantung koroner di Poliklinik Jantung RST Dr. Reksodiwiryo pada tahun 2018. Hubungan pola makan dengan kejadian penyakit jantung koroner. Berdasarkan penelitian USDK, Mulyani dalam penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain untuk mengatur jumlah asupan energi, lemak, jenuh, dan serat digunakan metode recall 24 jam yang menuntut responden mengingat kembali semua makanan yang dikonsumsi selama 24 jam yang lalu. Pada penelitian ini tidak dibedakan pasien lama atau pasien baru, karena bila pasien lama kemungkinan besar pasien mengonsumsi obat-obatan yang akan menurunkan kadar lemak darah. Kesimpulan, dari hasil analisis yang dilakukan 12 jurnal yang berkaitan antara hubungan merokok dengan penyakit jantung koroner bahwa ketujuh jurnal mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa perokok berhubungan dengan kejadian penyakit jantung koroner. Hasil dari analisis yang dilakukan 12 jurnal yang berkaitan antara hubungan pola makan dengan penyakit jantung koroner bahwa 4 jurnal mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa perokok berhubungan dengan kejadian penyakit jantung. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salah saya mohon maaf. Terima kasih.